Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih akrab disapa Gus Baha adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan Narukan, Rembang. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Dalam berinteraksi di media sosial, pria kelahiran Sarang, Rembang 15 Maret 1970 ini menggunakan akun Santri Gain. Channel YouTube Santrika yang memiliki subscriber 340.000. Sementara akun Instagram @gayengko mempunyai 180.000 followers. Kemudian akun Twitternya @gayengko telah diikuti oleh 84,6 ribu followers. Sosok sederhana ini memiliki ribuan pengikut setia. Para muhibin atau fans Gus Baha menyebut mengikuti pengajiannya itu menyenangkan. Islam menjadi lebih begitu mudah dan lapang. Gergeran menjadi bagian tak terpisahkan dari isi ceramahnya yang mendalam dan luas. Diam-diam, Gus Baha juga menjadi inspirasi bagi para santri pesantren salafiyah atau tradisional bahwa kedalaman ilmu seorang santri pada akhirnya akan melampaui gelar-gelar akademik. Gus Baha juga berperan di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kini, ia menjabat sebagai Ketua Lajnah Mushaf di universitas tersebut. Dalam karir tafsir Al-Quran di Indonesia, Gus Baha merupakan satu-satunya ulama yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar di jajaran Dewan Tafsir Nasional. Ya, sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang ya nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab. Kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi Adi Hidayat LCMA dikenal sebagai ustadz yang cerdas, santun, fokus, dan detail. Bahkan, ia hafal halaman hingga posisi kitab yang sedang diajarkan kepada jemaahnya. Dalam ceramahnya, ia hampir selalu menggunakan media papan tulis dan spidol. Ustadz Adi juga dikenal di kalangan milenial karena sering mengisi kajian musyawarah yang banyak diikuti artis, seperti Teguh Wisnu, Arie Untung, dan Dimas Seto. Isi ceramahnya pun beragam, seperti tentang sholat, rezeki, iman, kitab, tafsir Al-Quran dan hadis, serta sejarah Islam. Pengikut Ustadz Adi di media sosial sangat banyak. Akun Instagramnya @adihidayatofficial memiliki 3 juta followers. Sementara akun Twitternya Adi Hidayat LCMA diikuti oleh 27,4 ribu followers. Sayangnya, pada channel YouTube-nya Adi Hidayat Official, jumlah subscriber tak diperlihatkan ke halayak. Ustadz kelahiran Pandeglang, Banten 11 September 1984 ini mengenyam pendidikan di Fakultas Dirasat Islamiyah FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 2005, Ustadz Adi mendapatkan undangan untuk melanjutkan studi di Kuliah Dakwah Islamiyah Libya. Di Libya, Adi Hidayat belajar berbagai disiplin ilmu yaitu Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarik, lughah, dan lain-lain. Ustadz Adi mengambil program khusus lughah Arabiyah wa Adabuha. Selain pada pendidikan formal, Ustadz Adi Hidayat juga bertalaki kepada masyaikh bersanad baik di Libya dan negara-negara yang pernah dikunjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat, sekarang sedang di Brussels, Belgium. Kota berpenduduk 174.000 saja. Saya tepat berada di depan Royal Palace di Brussels ini. Brussels dari akar katanya berakar atau bermakna tempat yang berawa-rawa. Konon dulu di tempat ini banyak rawa-rawa yang kemudian dimodifikasi dengan inovasi yang sangat tinggi sehingga menjadi kota modern yang nyaman untuk ditinggali. Pesan penting yang bisa kita ambil, siapapun kalau bersungguh-sungguh, punya keinginan kuat, punya visi yang sangat mendalam, maka rawa-rawa pun bisa ia robah menjadi tempat yang kokoh dan nyaman untuk ditinggali. Adi Hidayat,
Brussel dengan cuaca saat ini 1 derajat di bawah nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Khalid Basalamah, LCMA, dikenal sebagai salah satu ustadz dengan subscriber terbanyak di YouTube, yakni 1,72 juta orang. Ia juga populer di Instagramnya Khalid Basalamah Official, terbukti memiliki followers 2,3 juta. Kemudian di akun Twitternya, Khalid Basalamah Official diikuti oleh 68,2 ribu orang. Pria kelahiran Makassar 1 Juni 1975 ini terkenal santun dan tegas dalam menyampaikan ceramah. Ia sering mengisi tausiah di televisi-televisi dakwah seperti Insan TV, Wesal TV, Roja TV, dan yang lain. Pemilik nama lengkap Khalid Z. Abdullah Basalamah ini keturunan Arab di Hadramaut, Yaman. Ia mengenyam pendidikan SMA di Madinah, Saudi Arabia pada tahun 1990. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Madinah, Arab Saudi. Setelah itu kembali ke Makassar. Selanjutnya, Ustadz Khalid Basalamah menempuh pendidikan S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan gelar S3 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Tidak perlu teman-teman untuk mengenal lawan jenis kita ini yang kita mau nikahi, ajak dulu dia jalan, suruh buka jilbabnya, suruh buka bajunya, mau cek tes dulu ciumannya bagaimana. Itu enggak perlu. Ada konsep syar'i. 3 hal yang pernah saya jelaskan. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah nazar syar'i. Melihat secara fisik yang dibolehkan secara syar'i. Wajah dan telapak tangan. Udah cukup. Udah selesai. Wajah yang sering kita interaksi dengan telapak tangannya. Kata sebagian ulama, wajah simbol dari kepala sampai ke perut. Telapak tangan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Sudah cukup. Sudah selesai, kita sudah tahu itu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Dari keluarga ayah calon mempelai, calon laki-laki, calon suami dan calon istri, ayah mereka itu akan mewariskan fisik keturunan kita. Jalur ibu pasangan kita itu menurunkan karakter dan sifat. Kita tinggal cari tahu umumnya keluarganya orang ini bagaimana. Sudah selesai. Yang ketiga, kenali lingkungannya.